Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Anggita Rosiana akan menyampaikan argumen saya dalam debat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan argumen saya untuk menolak mosi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Demokrasi adalah hak, sebuah sistem yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Namun, bagaimana jika kebebasan itu kita batasi hanya karena tes yang menentukan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak? Sebagai seseorang yang percaya pada prinsip kebebasan dan inklusivitas dalam demokrasi, saya berpendapat bahwa mosi ini tidak hanya membatasi hak rakyat untuk memilih, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi calon pemimpin yang mungkin memiliki ide dan niat baik, namun terhambat oleh standar kompetensi yang terlalu kaku dan subjektif. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetensi politik. Kompetensi politik adalah kemampuan seorang individu untuk memahami masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik, serta mampu mengambil keputusan yang baik untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kompetensi politik akan merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memimpin. Alasan yang pertama mengapa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri adalah membatasi kebebasan rakyat untuk memilih. Demokrasi sejatinya adalah sistem yang memberikan ruang bagi seluruh rakyat untuk memilih dan dipilih. Mosi ini meskipun memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pemimpin, berpotensi mengancam kebebasan tersebut. Dengan membatasi calon-calon politik hanya pada mereka yang lulus ujian kompetensi, kita akan menghalangi banyak individu yang mungkin memiliki pengalaman hidup yang kaya dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan rakyat. Kedua, tes kompetensi dapat dipengaruhi oleh bias dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem politik apapun, pengaturan tes kompetensi politik bisa dengan mudah disalahgunakan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Tes semacam ini dapat dimanfaatkan untuk menyingkirkan calon-calon yang tidak sejalan dengan pandangan atau kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Ketiga, mengurangi representasi dan keberagaman dalam politik. Salah satu nilai utama dalam demokrasi adalah keberagaman ide dan suara. Namun, dengan mewajibkan tes kompetensi politik, kita beresiko hanya melihat calon pemimpin yang homogen dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman tertentu yang mungkin tidak memiliki keberagaman pandangan dalam masyarakat. Masyarakat kita terdiri dari berbagai kelompok dengan pengalaman hidup dan perspektif yang sangat beragam. Dengan sistem kompetensi ini, kita akan mengurangi keberagaman tersebut dan menciptakan sistem politik yang jauh dari representasi. Keempat, tidak semua pemimpin harus menjadi seorang ahli dalam teori atau kebijakan publik. Pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa mendengar dan merespon kebutuhan rakyat. Pemimpin tidak hanya butuh keahlian dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan merasakan aspirasi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, meskipun mosi Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri ini mungkin berangkat dari niat baik untuk meningkatkan kualitas pemimpin, kenyataannya justru akan menciptakan lebih banyak masalah bagi demokrasi kita, seperti membatasi akses bagi calon pemimpin dari kalangan rakyat biasa, penyalahgunaan kekuasaan, dan mereduksi pluralitas dalam politik. Sebagai alternatif, mari kita perkuat sistem yang lebih inklusif, yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk maju, tanpa ada diskriminasi berdasarkan latar belakang pendidikan atau sosial. Biarkan rakyat yang memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin mereka, karena pada akhirnya merekalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.